Kabupaten Mamuju. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yakni praktik coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini saya Abdul Rahman SPD bertindak sebagai observer, dan di sebelah kanan saya Sasmirayanti SPD sebagai coach, dan di sebelah kiri saya Awaludin Said sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Awad. Waalaikumsalam Pak Rahman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga Pak Rahman? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Awal nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Pak. Baik, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, di antaranya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bapak yang akan sampaikan. Dan jangan lupa Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik. Pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan pada coaching ini adalah tentang inti kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot pada saat coaching kita berhadapan dengan coaching nanti. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot pada coach ya. Di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang Bapak ingin kembangkan? Saya akan yang akan saya kembangkan Pak, ini tentang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachnya Pak. Baik, jadi ada dua yang Bapak spesifik ingin kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Ketercapaian yang saya ingin dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah mendapatkan solusi dari permasalahan dari coach dengan mengetahui langkah-langkah apa yang harusnya dilakukan untuk memecahkan masalahnya sendiri nantinya. Jadi ketercapaiannya adalah coach dapat mengetahui solusi dari permasalahannya sendiri ya Pak? Benar. Baik, Bapak terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Pak. Baik Pak. Baik, Terima kasih Pak. Ya baik, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Awal. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Ya. Iya, dengar-dengar Bapak ini punya masalah ya? Iya. Kalau boleh tahu kira-kira apa masalahnya ya Pak ya? Jadi begini Ibu, ini juga terkait pembelajaran di kelas. Ya, jadi saya kan mengajar di kelas 71. Jadi saya menemukan hasil belajar anak-anak kita ini rendah. Ya, sebagian di antara mereka itu hasil evaluasinya itu di bawah KKM. Ya, jadi ini yang membuat saya khawatir. Ya, kok bisa ya anak-anak kita ini pencapaiannya sangat rendah, padahal menurut saya sudah maksimal memberikan upaya, dorongan, memberikan motivasi ke anak-anak, tapi kok hasilnya masih
seperti itu, masih di bawah KKM. Iya. Kira-kira apa ya Pak, menurut Bapak yang membuat siswa Bapak nilainya rendah Pak di bawah KKM? Ya, jadi saya melihat di sini sepertinya siswa tidak punya motivasi belajar. Jadi itu dengan kata lain mungkin malas belajar, ya, sehingga itu berdampak pada pencapaian hasil belajarnya di semester ini. Oh gitu Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, siswa tersebut tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bapak ajarkan di kelasnya? Mungkin Baik. Bapak bisa jelaskan? Nah, jadi persoalan ini minat belajar ini, ya itu masalahnya mungkin di situ ya. Apakah cara belajar saya ini sudah cukup menarik untuk anak-anak kita di kelas? Ya, jadi saya berpikir kurangnya antusias anak-anak ini karena mungkin cara mengajar saya atau metode mengajar saya yang tidak sesuai dengan harapan mereka, ya, sehingga hasil belajarnya tidak antusias, kemudian berdampak nanti pada perolehan nilainya yang rendah. Ya. Jadi biasanya Pak Awal dalam pembelajaran menggunakan media apa Pak? Iya, jadi sebenarnya selama ini memang saya tidak banyak menggunakan media. Saya lebih banyak memberikan ceramah, ya, dan ya paling sesekali memberi kesempatan mereka untuk diskusi. Jadi ya sebatas itu sih sebenarnya yang saya lakukan. Bahkan tidak jarang juga saya meminta mereka untuk membuat salinan. Ya, kayaknya seperti itu yang saya lakukan selama ini. Oke Pak. Ya. Selain yang tadi Bapak sampaikan, yang Bapak tadi uraikan ya, Ya. Kira-kira ada hal lain lagi Pak? Ada tidak mungkin media lain atau cara lain yang Bapak terapkan selain yang tadi Bapak sampaikan? Ya. Jadi memang saya selama ini hanya mengandalkan modul sih sebenarnya. Ya, jadi anak-anak saya kasih modul, mereka banyak mencari informasi di situ. Jadi ya mungkin juga itu ya kendalanya ya, karena mereka punya sumber belajar yang terbatas, hanya sebatas modul yang saya berikan. Iya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira ada tidak Bapak mencoba metode lain selain yang tadi itu Pak? Jadi sebenarnya begini, saya bingung sebenarnya selama sebelum pakai modul, ya, dan memberikan catatan di papan tulis, ya saya sebenarnya belum punya ide terkait cara lain selain itu. Tapi saya akan coba merancang pembelajaran yang lebih menarik mungkin, karena saya khawatir antusiasnya anak-anak kita ini rendah karena itu modelnya yang monoton. Ya, sehingga mungkin ke depan saya akan mencoba merancang pembelajaran yang lebih menarik. Bisa jadi mungkin saya akan membuat presentase dalam bentuk PowerPoint, ya, PPT, atau menyediakan media pembelajaran berupa video mungkin, karena kalau kita lihat sekarang anak-anak senang nonton. Iya gitu, jadi mungkin itu yang akan saya coba terapkan ke depan. Jadi dari apa yang tadi Bapak sampaikan, saya simpulkan bahwa di kelas 71 yang Bapak ajar itu nilainya rendah, tidak di bawah KKM atau di bawah standar karena kurang antusias ya Pak ya. Jadi motivasi belajarnya itu terlihat rendah karena terlihat pada saat Bapak mengajar mereka kurang semangat, kurang antusias. Ya, mungkin alasannya tadi sudah Bapak sampaikan, yang sudah diuraikan. Ya, bagus sekali Pak. Jadi kira-kira Pak Awal ada tidak cara lain yang bisa Bapak lakukan agar siswa ini lebih tertarik dengan pembelajaran yang Bapak ini? Ya, jadi sepertinya selain
menyediakan referensi belajar yang lebih beragam seperti tadi. Selain modul yang selama ini saya gunakan, mungkin saya akan menyiapkan juga video-video pembelajaran. Jadi tentunya harapannya dengan beragamnya sumber informasi yang mereka dapatkan, itu bisa meningkatkan minat mereka. Nah, selanjutnya kira-kira yang akan saya lakukan ke depan ini tentang pembelajaran yang istilahnya sekarang ini lebih berdiferensiasi. Nah, ini juga terkait dengan gaya belajar anak-anak yang rendah, bukan rendah, yang saya sebenarnya belum petakan itu. Ya, jadi mungkin ke depan saya akan coba petakan itu sehingga saya lebih mengenal peserta didik saya, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran itu saya bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajarnya mungkin. Ya. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan itu luar biasa, Pak. Oke, baik Pak. Menurut Pak Awal tentang ide-ide atau gagasan yang tadi Bapak utarakan itu, kira-kira bisa tidak membantu atau pengaruh apakah ada pengaruhnya kira-kira untuk bisa merubah anak-anak yang tadinya tidak aktif, yang tadinya tidak fokus, kurang antusias, kurang bersemangat, kira-kira bisa tidak berubah itu, Pak? Iya, saya berharap itu bisa berubah. Ya, tapi tentunya saya tidak cuma sekedar bisa berharap. Ya, saya akan coba memang merancang pembelajaran ini lebih terarah, lebih jelas target-targetnya, sehingga anak-anak memang terfasilitasi dengan apa yang saya berikan. Jadi kalau tadi kita bicara tentang gaya belajar, ya mungkin sebelumnya saya juga akan mencoba merancang asesmen di awal pembelajaran untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan mereka seperti apa. Ya, jadi sekira ini yang akan coba saya lakukan ke depan, ya, supaya tentunya harapan saya permasalahan yang kita bicarakan di awal tadi tentang perolehan nilai mereka yang di bawah KKM ini bisa teratasi. Harapan saya begitu. Jadi apa tadi yang Bapak sampaikan, kalau bisa boleh saya ulang kembali tadi, Pak, luar biasanya. Jadi salah satu strategi yang Bapak lakukan untuk merubah tadi suasana belajar, Pak, ya, menjadi lebih menyenangkan, lebih bermakna. Otomatis kalau dia menyenangkan, kita lihat dari siswa itu sangat antusias, kemudian aktif, ya. Ya, luar biasa sekali tadi yang Bapak sampaikan strateginya untuk merubah suasana atau kondisi belajar di kelas Bapak, ya. Bisa tidak Bapak menceritakan kembali apa yang akan dilakukan ke depannya, progresnya atau rencana ke depannya seperti apa? Ya, jadi dari pembicaraan kita tadi ini saya bisa mendapatkan ide tentang apa yang akan saya lakukan ke depan. Jadi pertama saya coba rekonstruksi kembali dari apa yang kita bicarakan ini. Saya pada mulanya akan melakukan asesmen dulu di awal pembelajaran nanti. Ya, tujuannya adalah untuk melihat kesiapan belajar peserta didik kita terkait materi yang akan saya ajarkan. Juga untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Nah, berdasarkan semua informasi itu, saya juga akan ke depan membuat perbaikan-perbaikan, revisi-revisi dari modul yang saya gunakan selama ini. Ya, karena ya terus terang saja ya seperti itu tadi, bahwa selama ini saya mengajar hanya mengandalkan modul, ceramah, sesekali diskusi, ya bahkan jarang saya memberikan catatan ke anak-anak. Jadi kayaknya memang ini menurut saya langkah ke depannya dengan mengenal, mengidentifikasi lebih jauh tentang potensi peserta didik kita, ya maka saya sebagai guru memang harusnya memiliki inovasi, inisiatif untuk
merancang pembelajaran dan menyiapkan fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan anak-anak kita di kelas nantinya. Luar biasa Pak. Ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan Ya. untuk selanjutnya Pak? Jadi begini, saya berharap ketika ini saya jalankan itu bisa saya lakukan secara berkesinambungan, continue, dan tentunya tidak hanya satu kali ini saya akan melakukan upaya perbaikan itu. Tentunya saya juga akan melakukan refleksi, evaluasi terkait pencapaian-pencapaian atau perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jadi harapannya dengan melakukan refleksi, ya saya bisa melihat di mana sih sebenarnya titik kuat dan lemahnya proses yang saya jalankan. Ya, sehingga mungkin setelah itu bisa ada perbaikan-perbaikan lagi ke depan. Ya. Jadi dari yang Bapak tadi sampaikan saya bisa menangkap bahwa model, metode, strategi itu Bapak akan kembangkan ya. Iya, benar. Bapak akan melakukan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan gairah belajar siswa. Iya. Kan nantinya ini kan akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya Pak ya. Betul. Dan Bapak ingin membangkitkan motivasinya dengan metode, model, strateginya yang ingin Bapak kembangkan. Bapak ingin merubah pembelajaran yang dari kemarin mungkin setelah Bapak refleksikan, mungkin ada hal-hal atau ada beberapa hal yang Bapak ingin ubah ya Pak ya. Iya, betul. Ya, setelah Bapak melakukan refleksi. Nah, baik Pak, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen itu atau siapa yang Bapak libatkan? Ya. Jadi yang pertama tentunya saya ingin membangun komunikasi yang lebih intens, lebih dekat dengan peserta didik, ya karena bagaimanapun juga peserta didik kita ini yang akan menerima pelayanan dari kita. Jadi saya selama ini mungkin juga kurang komunikasi dengan peserta didik, sehingga kedepannya sekira yang penting untuk dilibatkan dalam program atau upaya perbaikan yang saya lakukan itu yang paling utama itu peserta didik. Nah, selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan di NGMP untuk mendiskusikan atau merancang pembelajaran yang lebih menarik, lebih menantang, atau lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini. Ya, karena memang kalau saya pikir-pikir juga apa yang saya lakukan kemarin ini itu merupakan pembelajaran yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa berperan aktif, berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat khususnya yang serumpun dengan mata pelajaran saya di NGMP, sehingga ke depan kita bisa membuat modul yang lebih relevan atau memang dapat menjawab kebutuhan peserta didik kita. Ya, jadi Bapak akan berkolaborasi dengan guru IT Pak ya? Iya. Atau guru TIK Pak ya? Iya, seperti betul. yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian dengan rekan sejawat yang serumpun mata Iya. pelajarannya luar biasa Pak. Tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh kolaborasi dengan rekan atau guru lain Pak untuk membangun atau mengembangkan kompetensi kita. Kan kita juga butuh penilaian dari ini ya Pak ya, dari rekan-rekan yang lain. Betul. Untuk mengembangkan diri kita ya. Oke baik Pak, saya yakin kedepannya Bapak bisa menjalankan ini dengan baik, dengan dengan sukses. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, jadi saya bersyukur sekali atas kesempatan yang sangat penting ini, di mana saya bisa berkomunikasi dengan Ibu. Jadi dari apa yang kita bicarakan sebelum ketemu Ibu, saya itu dalam kondisi yang sangat khawatir dengan hasil belajar anak-anak kita itu. Jadi saya bingung harus berbuat apa. Namun setelah percakapan kita kali ini, saya mendapatkan banyak inspirasi, banyak ide-ide terkait apa yang harus saya lakukan ke depan dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Karena ya berdasarkan obrolan
ini, diskusi ini, saya justru merasa bersalah karena selama ini saya kurang memperhatikan sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan peserta didik. Ya, dan alhamdulillah setelah pembicaraan ini saya tercerahkan untuk segera memperbaiki, ya, mulai dari melakukan asesmen, kemudian menindaklanjuti hasil asesmen sehingga pembelajaran yang saya bisa rancang ke depan itu sudah sesuai dengan kondisi zaman ini, sudah sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Ya, tentunya saya berharap ke depannya apa yang dihasilkan dari upaya perbaikan yang akan saya lakukan ini dapat mengantarkan anak-anak kita itu dalam belajar menjadi lebih baik hasilnya, sehingga tujuan mereka bisa tercapai. Luar biasa Pak ya. Jadi alhamdulillah saya juga turut senang, turut bahagia jika pertemuan kali ini, pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa mencerahkan Bapak, bisa memberikan gambaran Bapak tentang apa sih yang Bapak akan lakukan ke depannya Pak ya, progresnya ke depannya seperti apa dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak tadi yang mengganggu pikiran Bapak, yang Bapak alami, yang Bapak hadapi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, diskusi kita kali ini bisa membantu Bapak, mensupport Bapak dalam hal pengembangan diri Bapak ke depannya, yang tentunya akan berimbas terhadap pencapaian hasil beasiswa, kemudian motivasi belajar yang semua akan terkoneksi Pak ya. Benar. Ya. Jadi saya berucapkan terima kasih banyak ini atas kesempatan yang sudah diluangkan untuk saya mendengarkan unek-unek saya, dan terima kasih banyak karena berdasarkan hasil pembicaraan ini saya mendapatkan jalan keluar. Nah, jadi sekira cukup sekian Ibu, saya mau pamit. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sudah diberikan ke saya untuk ketemu dengan Ibu, bicara dengan Ibu. Yang mudah-mudahan ke depan setelah saya melakukan tindak lanjut dari rencana saya ini, saya masih bisa berkomunikasi dengan Ibu terkait bagaimana menilai progres dari apa yang saya capai setelah melaksanakan aksi ke depannya ini. Iya, saya Pak. sangat berharap itu Ibu. Sama-sama Pak, sukses. Mudah-mudahan di kesempatan lain lagi kita bisa bertemu, mungkin tidak di tempat ini, mungkin di tempat lain kita bisa ngobrol-ngobrol ringan lagi terkait permasalahan-permasalahan lain yang Bapak hadapi. Seperti itu kita bisa sharing, diskusi, tanggung jawab seperti itu Pak ya. Baik. Jadi saya pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Awan, bagaimana tadi hasil proses coaching? Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Baik, jadi Pak Awal sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik. Nah, sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan. Pak Awal tadi itu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga tadi mendengar percakapan Bapak dengan coaching bahwa sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah present atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Pak, apa yang Bapak telah lakukan untuk proses coaching hari ini, semoga Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam menjalankan kegiatan coaching berikutnya. Pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa yang dikembangkan untuk ke depannya berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini?
Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ke depan adalah saya ingin mendalami lagi tentang alur kita, melakukan coaching agar coaching berikutnya lebih berjalan dengan lebih Baik maksimal. Bapak, sangat luar biasa. Jadi Bapak akan lebih mendalami lagi tentang alur kita dan terus melakukan coaching ya Pak. Baik Bapak, terima kasih telah melakukan tanya jawab, melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.